Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome to this video. Learning English is easy and fun with me, Miss Rahma Widayanti. Baiklah. Today we will learn about the expression of greeting and the responses. Hari ini kita akan belajar tentang greeting and the responses. Tapi sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, apakah student siap belajar hari ini? Yes, very good. Oke, today kita akan membahas tentang the expression of greeting and the responses. What is greeting? Apa sih greeting itu? Nah, greeting adalah ungkapan sapaan atau salam, seperti yang Miss katakan di awal video tadi. Hello everyone. Nah, hello adalah salah satu contoh dari greeting. Jika kita bertemu seseorang, if we meet with our friend or other people, maka kita akan menyapa mereka. Nah, contoh dari greeting biasanya pertama, hai. Coba student ikuti. Hai. Good. Very good. Untuk sapaan yang kedua, hello. Coba diikuti. Very good. Nah, selain itu ada juga kata sapaan yang lain, seperti who are you? Sekali lagi, who are you? Ada yang tahu student apa artinya? Good. Artinya bagaimana kabarmu? Nah, untuk the responses, untuk jawabannya dan atau untuk feedbacknya, jika teman kita menyapa kita dengan kata hai, maka kita bisa menjawabnya dengan kata yang sama, hai, atau bisa menjawabnya dengan hello. Nah, tetapi jika teman kita menyapa dengan kata how are you, bagaimana kabarmu, maka the response is I'm fine, saya baik-baik saja. Jika student memang dalam keadaan baik-baik saja. Dan seandainya student sedikit sakit atau tidak baik-baik saja, dalam responnya kita cuma menambahkan kata not. I'm not fine. I'm not really good. Nah, do you understand? Paham student? Good. Permulaan yang baik student. Nah, selain beberapa kata sapaan yang tadi Miss katakan, di sini ada kata sapaan yang lain seperti good morning, good morning, good afternoon, good afternoon, good evening, good evening, good night, good night. Nah, mungkin student sudah pada tahu apa arti dari good morning, good afternoon, good evening, and good night. Apa sih arti dari good morning? Good, artinya selamat pagi. Kalau good afternoon? Good, artinya selamat siang. Nah, sedangkan good evening and good night itu sama-sama artinya selamat malam.
Nah, di sini Miss akan menjelaskan kapan sih seharusnya kita menyapa pada sapaan good morning? Kapan sih seharusnya kita menyapa pada sapaan good afternoon, good night, and good evening? Nah, student, tolong perhatian dan dengarkan ya. Nah, untuk good morning itu biasanya digunakan ketika pukul lewat jam 12 malam hingga jam 12 siang. Jadi, seandainya nih student bertemu Miss di pasar pada jam 9 pagi biasanya. Nah, itu apa seharusnya yang kita ungkapkan? Yes, good. Good morning. Good morning, Miss. Good morning, friend. Nah, good morning adalah kata sapaan yang tepat jika diungkapkan pada lewat jam 12 malam hingga jam 12 siang. Lalu, bagaimana dengan good afternoon? Nah, untuk good afternoon dipakai ketika lewat jam 12 siang sampai pukul 18.00 atau jam 6 sore. Contoh, kalian bertemu Miss lagi ketika jalan-jalan sore pukul 4 sore. Nah, jadi apa yang seharusnya kalian katakan kepada Miss sapaannya? Yes, good afternoon, Miss. Nah, jadi jawaban Miss biasanya seharusnya good afternoon, student. Nah, seandainya lagi kalian bertemu dengan Miss pada pukul 5:15, sapaan apa yang tepat untuk kalian ungkapkan? Yes, very good. Good afternoon, Miss. Karena masih belum lewat jam 6 sore. Nah, sekarang untuk good evening and good night perbedaannya adalah, nah, untuk good evening itu kita gunakan ketika lewat jam 6 sore sampai jam 12 malam. Jadi, misalnya kita bertemu lagi nih di pasar malam misalnya dengan Miss pada pukul 8 malam misalnya. Jadi kalian harus mengatakan good evening, Miss. Good evening, Miss. Nah, sedangkan bedanya dengan good evening dengan good night. Good night biasanya adalah sapaan ketika ingin berpisah atau ingin tidur. Contohnya, pertama bertemu dengan Miss pada pukul 8 malam. Kalian harus menyapanya dengan good evening, Miss. Nah, lalu kita bertemu lagi ketika Miss dan kalian ingin pulang sekitar jam 10 malam. Nah, kalian di sana bisa mengatakan good night, Miss. Contoh lain, ketika misalnya ayah atau ibu kita ingin menyapa atau ingin mengatakan selamat tidur ketika di rumah dengan orang tua atau dengan ibu misalnya, good night, Mom. Jadi our mom mengatakan good night, honey. Good night, kids. Nah, do you understand, students? Learning English is easy and fun, kan? Nah, pokoknya student jangan malu dan jangan malas dalam mempraktekkan ungkapan-ungkapan atau expression tentang greeting ya, supaya bisa mengimprove skill kalian khususnya dalam speaking. Pokoknya harus semangat dan tetap belajar ya, student. Nah, di sini sebelum Miss mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Miss akan memasukkan kata sapaan atau greeting dan respon ini ke dalam sebuah lagu. Nah, student bisa mengikuti Miss dan bisa merespon atau menjawab lagu yang Miss nyanyikan.
Sudah siap, students? Good. 1, 2, 3. If you want to greet someone, please say hello. If you want to greet someone, please say hello. If you want to greet someone and you really want to show, if you want to greet someone, please say hello. Nah, ikutin ya student. Ketika Miss bilang hello, kalian mengikutin atau menjawab ya. Oke, kita ulang lagi. If you want to greet someone, please say hello. If you want to greet someone, please say hello. If you want to greet someone and you really want to show, if you want to greet someone, please say hello. Sekarang kita ganti dengan kata who are you. If you want to greet someone, say how are you. If you want to greet someone, say how are you. If you want to greet someone and you really want to show, if you want to greet someone, say how are you. Really good, amazing. Nah, our learning is fun. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa student mengerti dan bisa dipraktekkan di rumah ya. Terakhir, pada akhir video nanti Miss akan menampilkan kesimpulan dan memberikan kesimpulan agar student bisa menyimaknya kembali. Nah, pesan Miss, don't be shy to improve your skill. Dan di sini Miss ingin sedikit menghimbau kalau kita boleh jadi orang kepo, tapi kepo sama vocabularies. Contohnya nih, Miss masih menerapkan kalau Miss ingin menjadi orang kepo. Kalau misalnya contohnya kita melihat di televisi atau misalnya kita melihat di iklan ada beberapa kosakata atau vocabulary yang kita tidak tahu, maka jadilah orang kepo. Cari di kamus manual atau kamus online atau offline apa sih artinya. Nah, dengan banyaknya pembaharuan kosakata atau vocabulary, maka itu akan mempermudah kita dalam mengimprove khususnya our speaking, our listening, our reading, and our writing. Jadi semangat ya. Oke, maybe this is enough for our material today. Miss minta maaf jika ada kesalahan. And the last, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.